Kalau sekarang ayah bunda, bapak ibu hadirin sekalian, melihat seseorang yang ujiannya berat sekali, dihina, difitnah, dicaci maki, dibully, dan segala macam misalnya. Kenapa? Karena memang Allah tahu, Allah yakin, Allah menitipkan beban berat dalam hidupnya sesuai dengan kemampuannya. Berarti ahilman, seseorang itu semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Ya. Tapi karena dia punya kekuatan iman dalam hidupnya, seberat apapun ujian itu, maka akan terasa ringan dalam hidupnya. Ujian bagi orang beriman, bagi kita yang mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai orang beriman, ketika diuji, jangan fokus dengan soalnya, jangan fokus dengan ujiannya, tapi fokuslah dengan jawaban kita hadirkan dari ujian-ujian itu. Kenapa? Karena soal ujian tidak pernah salah. Jika kita tidak lolos atau tidak lulus dari ujian, yang salah bukan soalnya, tapi yang salah adalah jawaban kita terhadap soal-soal itu. Saya buat analogi yang sederhana. Kalau ayah bunda, teman-teman sekalian ikutan tes seleksi masuk perusahaan misalnya, kemudian ada soal, kita jawab soal itu, kemudian kita kumpulkan jawabannya. Sebulan kemudian ada hasil, ternyata hasilnya nggak lulus. Sekarang saya tanya, kalau nggak lulus, yang salah soal atau jawaban? Jawab. Sekarang kalau ada di antara hadirin sekalian yang sedang diuji dalam kehidupan, berarti yang kudu kita pikirkan itu ujiannya atau sikap kita terhadap ujian itu. Punten ya, mohon maaf, kita mah suka fokus dengan ujiannya, malah seringkali menyalahkan keadaan. Kenapa aku dapat ini, kan gitu ya? Apa yang salah gitu? Kadang-kadang tidak sedikit mencari kambing hitam, kan gitu. Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Sok, kalau dipikirin begitu stres nggak kira-kira Pak? Stres atau Pak? Padahal yang Allah inginkan dari setiap dinamika ujian-ujian dalam kehidupan kita adalah apa coba? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling hebat, yang paling baik amalnya dari proses ujian-ujian dalam kehidupan kita. Surat Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sebagai apa? Sebagai ujian. Berarti selama hidup, selama itulah kita akan diuji dengan dinamika ujian yang tadi. Dan apa yang akan Allah lihat dari setiap ujian-ujian itu? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu sekalian yang paling baik amalnya, yang paling baik sikap. Nah, pertanyaan kita, kira-kira kita semua saat diuji itu sikapnya sudah benar apa belum? Sudah sesuai atau belum? Bagi orang beriman, saat dia diuji, dia akan memahami, meyakini bahwa ujian adalah bagian cara Allah menaikkan derajat dalam hidupnya. Kita bisa lihat di surat Al-Ankabut ayat 2 misalnya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Di surat yang lain, Al-Baqarah ayat 224, Allah berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu ujian, cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Hadirin, perhatikan di sini. Berarti ahilman, seseorang itu semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Ya. Tapi karena dia punya kekuatan iman dalam hidupnya, seberat apapun ujian itu, maka akan terasa ringan dalam hidupnya. Maka mohon maaf lahir batin, kalau sekarang ayah bunda, bapak ibu hadirin sekalian, melihat seseorang yang ujiannya berat sekali, dihina, difitnah, dicaci maki, dibully, dan segala macam misalnya. Kenapa?
Karena memang Allah tahu, Allah yakin, Allah menitipkan beban berat dalam hidupnya sesuai dengan kemampuannya. Benteng iman itulah yang menguatkan dia untuk selalu siap menghadapi ujian apapun. Dan jika kita diuji keimanannya oleh Allah, maka akan diuji dengan ujian-ujian itu. Para nabi, para rasul, ujiannya banyak atau sedikit? Banyak. Sejak nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, ujiannya Allahu Akbar walillahil hamd banyak. Nabi Adam diuji. Apa ujiannya? Tidak tanggung-tanggung kan? Di antara banyak ujian itu diusir dari surga. Nabi Nuh diuji dengan apa? Dengan keadaan istri dan anaknya yang membangkang kepadanya. Terbayang gak oleh ayah bunda? Mengajak umatnya, mengajak kaumnya yang membangkang, yang menolak. Bukan orang yang jauh, tapi orang yang dekat. Nabi Ibrahim diuji atau tidak? Diuji. Saat beliau mendengungkan kalimat tauhid, tapi ternyata ayahandanya seorang pembuat patung berhala kan? Coba terbayang gak bagaimana keadaannya? Kemudian mau dibakar tubuhnya, dibakar. Nabi Musa alaihissalam diuji, Nabi Ismail alaihissalam diuji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji. Jika seandainya ujian ayah bunda dibandingkan dengan ujian para nabi dan rasul, demi Allah tidak ada seujung kuku ujian yang kita dapatkan dibanding ujian para nabi dan rasul. Turun lagi para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama. Dan seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Tapi karena dia punya iman dalam hatinya, maka seberat apapun ujiannya akan terasa ringan. Berarti kalimat selanjutnya adalah, jika di antara ayah bunda hadirin sekalian yang merasa berat dengan ujian dalam hidup, tanyakan dalam hati kita, masihkah ada iman di hati kita atau tidak? Dan jika kita melihat ayat-ayat ini gitu ya, bahwa seseorang tidak akan dikatakan beriman sebelum diuji, seseorang tidak akan masuk surga sebelum diuji, maka saat dia diuji dalam kebaikan-kebaikan di hadapan Allah, maka dia akan menangkapnya dengan sesuatu yang membahagiakan dalam hidup. Dia akan tersenyum, dia akan kemudian merasa lapang hatinya dengan ujian-ujian, karena semakin dekat kebaikan dalam hidup. Bahkan dalam hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan di situ, man yuridillahu bihi khaira yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi baik dalam hidupnya, yusiba minhu, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Allah akan berikan musibah kepadanya. Catatan bagi orang beriman. Jika hadirin merasa masih ada iman di hatinya dan mengakui bahwa kita adalah orang beriman, maka berapapun besarnya, beratnya, kuatnya ujian yang datang dalam hidup, maka dia akan meyakini bahwa ini adalah bukti kasih sayang Allah kepadanya. Karena Allah menginginkan dia menjadi pribadi yang baik dalam hidupnya.